عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, قال ربنا رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita sekalian, di mana Allah Jalla wa ala mempertemukan kembali kita di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk saling menasihati, mengingatkan kepada perkara-perkara yang merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, at-tawasi bil haqqi wa sabri, di mana salah satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah saling nasihat menasihati di dalam kesabaran, di dalam kebaikan, dan di dalam meniti kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia yang terbaik, panutan hidup kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam meniti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita akan melanjutkan peristiwa perang Uhud yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelum Ramadan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita tanamkan dalam diri kita bahwa apa yang kita dapatkan saat ini dari nikmat iman, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan nikmat yang besar. Tentunya seorang mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat yang ada pada diri mereka, mereka tidak pernah merasa puas dengan apa yang mereka lakukan dari ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ini Allah Jalla wa ala sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, di mana Allah Jalla wa ala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang beriman itu, mereka ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mempersembahkan apa yang mereka berikan untuk kehidupan akhirat mereka. Hati-hati mereka itu merasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka meyakini bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini satu hari di mana mereka akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua yang mereka perbuat dalam kehidupan dunia ini. Di hadapan kita ada hari-hari yang sangat menakutkan, peristiwa setelah kematian, dari alam barzakh, alam kubur, kemudian yaumul mahsyar, hari kebangkitan, di mana kita akan berdiri di hari yang sangat panjang, yang kemudian ada hari hisab, di mana semua amal-amal kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditimbang, yang kemudian kita akan melewati sirat, jembatan yang terbentang
di atas neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kalau kita selamat dari jembatan tersebut, kita akan melewati satu tempat yang namanya Qantarah. Disinilah Allah Jalla wa Ala akan mengadili hamba-hamba yang beriman sesama mereka. Kemudian di hadapan kita ada surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sifat orang yang beriman itu, mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka merasa khawatir, merasa takut apakah amalan yang mereka perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah amal tersebut ditolak. Sehingganya Al-Qur'an ingin mengatakan kepada antum sekalian bahwa wahai antum yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ingat, orang yang beriman itu punya sifat rasa takut akan amal-amal yang dia perbuat. Dia tidak pernah merasa bangga dengan apa yang dia perbuat dari kebaikan. Karena amal yang kita lakukan, dari puasa di bulan Ramadan, baca Al-Quran, qiyamul lail, sedekah kita, bakti kita kepada kedua orang tua, dan amal-amal yang lainnya, kita tidak tahu apakah amal itu diterima ataukah ditolak. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang yang paling ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, li an a'lam anna Allah taqabbala minni sajadatan wahida habbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau sekiranya aku tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima satu sujudku, maka itu lebih baik, maka itu aku lebih cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal-amal itu dari orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu senantiasa dia beramal karena dia tahu Allah Jalla wa Ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal kata Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang Allah berikan kepada kita dari Allah Jalla wa Ala pertemukan kita dengan bulan Ramadan, yang kemudian alhamdulillah kita mampu untuk menegakkan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, yang kemudian kita susul dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Kita senantiasa menghadiri majelis ilmu, mengadakan daur-daur ilmiah. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan ini merupakan tanda dari tanda-tanda bahwa kebaikan-kebaikan kita insyaallah diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan berbicara sejenak tentang atau sedikit tentang perang Uhud. Walaupun kita sudah bicarakan perang Uhud ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya, insyaallah kita akan selesaikan perang Uhud ini di pertemuan kita kali ini, di malam yang berbahagia ini, di tempat yang kita cintai, di Masjid Khalid bin Walid, tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selesaikan perang Uhud dengan faedah-faedahnya. Kita tahu bersama bahwasanya salah satu faktor terbesar yang melatar belakangi terjadinya perang Uhud ini adalah faktor ideologi, di mana orang-orang musyrik berusaha untuk memadamkan cahaya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam. Allah Jalla wa Ala berfirman tentang keinginan mereka orang-orang kafir untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Di setiap tempat, di setiap zaman, di setiap keadaan, mereka akan memusnahkan atau memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala berfirman, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang memusuhi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunfikuna amwalahum, mereka akan senantiasa menginfakkan harta-harta mereka liyasuddu an sabilillah. Tujuannya satu,
untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghalangi manusia dari jalan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasayunfikunaha, dan Allah tegaskan bahwa mereka betul-betul akan menginfakkan harta-harta mereka. Thumma takunu alaihim hasrah thumma yuglabun. Tapi kata Allah, walaupun demikian mereka curahkan semua yang mereka miliki dari harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, Allah katakan semua ini, usaha mereka ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia bagi mereka. Thumma yuglabun. Kemudian kata Allah, mereka tetap akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala bi afwahihim, dengan kalimat-kalimat mereka, dengan lisan-lisan mereka, dengan bahasa-bahasa yang indah yang keluar dari lisan-lisan mereka. Tapi kata Allah, wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyempurnakan cahaya Allah Jalla wa ala walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini faktor terbesar yang melatar belakangi terjadinya perang Uhud, yaitu perang ideologi. Bahasanya orang-orang kafir tidak akan senang dengan Islam. Mereka tidak ingin Islam itu jaya, mereka tidak ingin Islam itu tersebar. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum musyrikin sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mereka menyiapkan satu pasukan yang besar, yang jumlah mereka ada 3.000 pasukan dengan persenjataan yang lengkap, yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik, yang kemudian beliau Abu Sufyan dibantu oleh Safwan bin Umayyah, kemudian ada Ikrimah bin Abi Jahal, dan ada Khalid bin Walid, yang subhanallah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, 4 tokoh besar Quraisy ini ternyata semuanya masuk Islam. Allahu Akbar. Allah berkehendak untuk mereka masuk Islam, walaupun awalnya mereka benci terhadap Islam, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Abu Sufyan, kemudian Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Abi Jahal, dan Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka membawa 3.000 unta, 200 kuda, 700 baju perang, dan ditambah lagi 15 orang dari kalangan wanita-wanita Quraisy. Salah satunya adalah Hindun binti Utbah. Anaknya siapa? Utbah, yang bapaknya wafat dalam perang Badar. Anaknya siapa? Utbah, dan dia merupakan istri dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan jumlah yang begitu besar, kita tahu bersama bahwasanya kaum muslimin tidak merasa lemah dengan jumlah yang besar ini. Kaum muslimin tidak merasa gentar, tidak merasa takut dengan jumlah yang besar. Kenapa? Karena 3 alasan yang pernah kita sebutkan. Alasan yang pertama apa? Kaum Quraisy yang kehilangan rata-rata petinggi-petinggi mereka dalam perang Badar. Di antaranya tokoh yang paling berpengaruh di Mekah ketika itu siapa? Abu Jahal. Kedua, alasan kedua kenapa kaum muslimin tidak gentar, tidak takut dengan jumlah yang begitu besar. Kedua, kaum muslimin mengetahui bahwasanya peperangan kaum muslimin ketika itu telah mengetahui akan datangnya kaum musyrikin ketika itu. Jadi mereka sudah ada persiapan untuk menghadapi kaum musyrikin. Jadi alasan kedua karena kaum muslimin sudah mengetahui kedatangan kaum musyrikin, sehingga mereka telah mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi kaum musyrikin. Berbeda dengan apa? Perang Badar yang mereka tidak ada persiapan, yang mereka tidak tahu bahwasanya akan terjadi yang namanya perang Badar. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, peperangan ini terjadi di mana? Di sekitar Madinah, tidak jauh dari kota Madinah, sekitar 5 km dari kota Madinah. Adapun orang-orang musyrik, mereka melakukan safar yang panjang dari kota Mekah ke kota Madinah, itu sekitar 500 km, sehingga mereka harus mengeluarkan tenaga, capek. Beda keadaannya dengan kaum muslimin yang mereka keluar dari kota Madinah hanya sekitar 5 km saja ke mana? Ke
ke Gunung Uhud, ke wilayah Uhud. Ini 3 alasan yang menjadikan kaum muslimin itu tidak gentar untuk menghadapi kaum musyrikin dengan jumlah pasukan mereka yang begitu besar, ada 3.000 pasukan, kemudian dilengkapi dengan pasukan berkuda yang dipimpin langsung oleh panglima ketika itu, panglima hebat Khalid bin Walid. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun persiapan kaum muslimin untuk menghadapi kedatangan kaum musyrikin, kita tahu bersama ada beberapa yang mereka telah lakukan. Di antaranya adalah musyawarah, di mana kebiasaan Rasulullah SAW sebelum beliau alaihi salatu wasallam mengambil sebuah keputusan, beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat ketika itu. Dan kita tahu bersama suara terbanyak ketika itu bahwasanya sahabat-sahabat ingin keluar dari kota Madinah untuk menghadapi orang-orang musyrik. Walaupun dalam mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bermimpi menghadapi orang-orang musyrik di kota Madinah. Tapi kita katakan ini merupakan kesepakatan bersama bahwasanya kebanyakan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya sahabat-sahabat muda, mereka bersemangat untuk menghadapi orang-orang musyrik di luar kota Madinah. Kecuali hanya beberapa orang saja, segelintir dari kaum muslimin ketika itu yang berpendapat untuk menghadapi kaum musyrikin di mana? Di kota Madinah. Di antaranya siapa? Tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia tidak setuju dengan pendapat sebagian besar sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan bahwasanya kemungkinan perang Uhud ini tidak akan terjadi, sehingga kita tidak perlu keluar dari kota Madinah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimah. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan pasukan kaum muslimin yang jumlah mereka tadinya ada berapa? 1.000 pasukan. Di tengah perjalanan 1.000 pasukan ini 300 kembali ke kota Madinah. Mereka adalah orang-orang munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mengatakan ata'ahum wa asani. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengikuti pendapat sahabat-sahabat daripada mengikuti pendapatku. Dia katakan, mana dari alama naqtul anfusana fahuna. Kita tidak tahu untuk apa kita membunuh diri kita di tempat ini. Sehingga dia pulang dengan dengan tokoh-tokoh munafik yang lainnya ke kota Madinah yang jumlah mereka 300. Akhirnya jumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin ketika itu berjumlah 700. Namun teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menyangka bahwasanya jumlah pasukan 700 ini, yang 300 kembali ini adalah kerugian besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang dengan perginya mereka ini, orang-orang munafik ini memberikan keuntungan bagi kaum muslimin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-47, Allah Jalla wa ala berfirman, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Kalau sekiranya mereka orang-orang munafik itu bersama kalian wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut bersama kalian dalam perang Uhud ini, mazadukum illa khabala, tidaklah menambah untuk kalian kecuali kerugian besar, kecelakaan bagi kalian. Mereka ini hanya membawa malapetaka bagi kalian, tidak membawa kemenangan untuk kalian. Makanya tujuannya Allah Subhanahu wa taala ingin memisahkan mana orang-orang yang betul-betul beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana betul-betul orang yang munafik yang tidak mau membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tiba di satu tempat yang bernama Uhud, di gunung Uhud. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sisi kanan itu gunung Uhud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sisi kirinya ada satu bukit yang disebut dengan Bukit Jabal Ainaini, atau disebut dengan Bukit Rumah, bukit tempatnya para pemanah. Jadi Nabi ini salah satu kecerdasan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, kepintaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau jadikan Uhud di sisi kanan dan
Jabal Ainain atau Bukit Rumah di sisi kiri. Adapun depan, ya, mereka menghadapi kaum musyrikin. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Uhud sisi kanannya dan Jabal Rumah di sisi kiri agar kaum musyrikin tidak mengepung kaum muslimin dari arah depan dan arah belakang karena jumlah pasukan mereka yang begitu banyak. Dan di Bukit Ainain ini atau Bukit Rumah tempatnya para pemanah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan 50 orang ahli pemanah yang dipimpin oleh siapa? Siapa sahabat yang ahli pemanah? Hah? Siapa? Hah? Abdullah bin Jubair Al-Badri. Ya, Abdullah bin Jubair Al-Badri, seorang yang ahli pemanah yang telah diberikan amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan para pemanah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada 50 pasukan pemanah, apapun yang terjadi, kita menang, kita kalah, fathbut makanakum, jangan tinggalkan tempat kalian ini sampai datang perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada kaum muslimin ketika itu, membakar semangat sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wasallam untuk menghadapi orang-orang musyrik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ya'khudhu minni hada, siapa yang mau mengambil pedang dariku ini, siapa yang ingin menggunakan pedangku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sontak sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah yang ingin mengambil pedang tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman ya'khudhuhu bihaqqihi, yang ingin mengambil pedangku ini maka dia harus menunaikan hak dari pedang ini. Akhirnya para sahabat terdiam. Yang tadinya mengatakan ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, terdiam para sahabat karena harus menunaikan hak pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di tengah-tengah mereka datang seorang yang bernama siapa? Abu Dujanah. Lantas dia mengatakan, aku ya Rasulullah, akhudhuhu ya Rasulullah bihaqqihi. Abu Dujanah radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, aku ya Rasulullah yang akan mengambil pedangmu ini ya Rasulullah, dan aku yang akan menunaikan hak dari pedang ini. Kemudian dia mengatakan, fama haqquhu ya Rasulullah, apa hak dari pedang ini yang harus aku tunaikan ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala taqtula bihi musliman wa la tafira bihi an kafirin. Hak dari pedang ini, jangan engkau gunakan pedang ini untuk membunuh seorang muslim pun, dan jangan engkau ketika menggunakan pedang ini lari dari medan peperangan meninggalkan kaum muslimin, lari dari orang-orang kafir. Ini hak pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pun mengambil pedang tersebut. Dia gunakan, Abu Dujanah radhiyallahu taala anhu, dia gunakan pedang tersebut untuk membunuh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Abu Sufyan dengan pasukannya memberikan semangat agar untuk apa? Bersemangat di dalam melawan kaum muslimin ketika itu, di mana Abu Sufyan mengatur barisan kaum musyrikin. Khalid bin Walid diletakkan di sisi kanannya, Ikrimah bin Abi Jahal diletakkan di sisi kirinya, Sofwan bin Umayyah di barisan para pejalan kaki. Kita tahu ada pasukan berkuda, ada pasukan pejalan kaki. Pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan pejalan kaki ini dipimpin langsung oleh Sofwan bin Umayyah, yang bapaknya dibunuh oleh sahabat siapa ketika itu? Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah ya, dalam perang Badar ya. Ya. Akhirnya dia ingin membalas dendamnya, di mana bapaknya dibunuh dalam perang Badar. Nah, Sofwan bin Umayyah
Dia memimpin siapa? Memimpin pasukan pejalan kaki yang kemudian Abu Sufyan ketika itu dalam keadaan musyrik, dia mendatangi Bani Abduddar, yang kita tahu kabilah Bani Abduddar ini diberikan kepercayaan untuk memegang panji bendera atau panji kaum musyrikin atau benderanya kaum musyrikin. Semua peperangan yang diikuti oleh orang-orang Quraisy, ya, maka perang panji kaum musyrikin ketika itu dipegang oleh Bani Abduddar yang dipimpin oleh Tolha bin Abi Tolha. Diberikan semangat. Apa kata Abu Sufyan kepada mereka? Wahai Bani Abduddar, bersungguh-sungguhlah kalian dalam menjaga panji kami ini, bendera kami ini, karena dalam perang Badar kalian telah menjatuhkan panji kami ini, sehingga jangan kalian mengulangi hal yang sama. Kalau kalian merasa tidak mampu untuk menjaga panji kami ini, bendera kami ini, maka carilah pengganti, orang lain yang berhak untuk memegang panji kami ini. Dibakar semangatnya siapa? Bani Abduddar yang dipimpin oleh Tolha bin Abu Tolha. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya terjadilah pertempuran, dan kita tahu bersama sebelum terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, terjadi duel antara muslim dan kafir. Terjadi duel. Dalam perang Uhud ini, yang pertama keluar adalah dari kaum musyrikin seorang yang bernama Siba. Siba ini keluar dari barisan kaum musyrikin dan dia mengatakan, hal min mubaris, sudah berhadapan antara kelompok kaum muslimin dan kelompok kaum musyrikin. Lantas keluar seorang yang bernama siapa? Siba. Siba ini mengatakan, hal min mubaris, adakah orang yang mau berduel denganku? Adakah orang dari kalian kaum muslimin yang siap melawanku? Kemudian tiba-tiba keluar dari barisan kaum muslimin seorang yang dikenal dengan singa Allah Subhanahu wa taala, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Keluar beliau dari barisan kaum muslimin seraya mengatakan, ya Siba, wahai Siba, atuhadullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya tidak menghitung menit, detik, langsung ditebas Siba ini oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita kenal bagaimana ya Hamzah di dalam bermain pedang. Fakana ka'amsi dzahib, jadilah Siba itu seperti hari kemarin yang telah berlalu. Artinya sekejap, dalam waktu yang singkat Hamzah bin Abdul Muttalib membunuh siapa? Siba dari barisan kaum musyrikin. Kemudian terjadi duel lagi antara siapa? Tolha bin Abi Tolha, pemegang panjinya orang-orang musyrik. Dia berhadapan dengan siapa? Dengan Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Tidak terhitung waktu yang lama, waktu yang singkat langsung ditebas oleh siapa? Zubair bin Awam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini siapa? Tolha bin Abi Tolha ini di atas kudanya. Kemudian Zubair bin Awam langsung lomba dan menghabisi siapa? Tolha bin Abi Tolha. Kemudian kata Nabi SAW ketika melihat perbuatan siapa? Zubair bin Awam, kata Nabi SAW, inna likulli nabiyyin hawariyan. Setiap nabi itu ada apa? Ada hawari. Hawari itu apa? Pengikut setia. Wa inna hawariya Zubair, dan pengikut setiaku, kata Nabi SAW, adalah Zubair bin Awam. Soalnya itu. Tapi kita azan dulu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah kondisi di awal peperangan di mana terjadi duel antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Dan kita tahu bersama tidak ada satupun dari kaum muslimin yang kalah, yang wafat dalam duel tersebut. Sehingganya kemenangan diraih oleh kaum muslimin ketika itu. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu melihat kondisi ini,
dia berusaha untuk bagaimana menyerang kaum muslimin dari arah belakang mereka. Dan tidak ada cara untuk menyerang kaum muslimin dari arah belakang mereka kecuali melewati apa? Pasukan para pemanah. Khalid bin Walid, yang kita tahu bagaimana kecerdasan beliau di dalam berperang. Beliau dengan pasukan berkudanya di awal peperangan berusaha untuk melewati pasukan para pemanah. Jadi beliau ini Khalid bin Walid mencoba di awal peperangan ya, dia mencoba, tapi tidak bisa, gagal terus. Setiap mereka ingin melewati bukit rumah, mereka dihujani dengan anak-anak panahnya siapa? Para pemanah. Di antaranya adalah Abdullah bin Jubair. Akhirnya Khalid bin Walid melihat, kalau kita memaksa pasti kita akan apa? Terbunuh, mati. Akhirnya dia pun mundur. Kaum muslimin ketika itu menguasai medan pertempuran, di mana mereka bersemangat mengalahkan orang-orang dari kaum musyrikin ketika mereka duel satu persatu. Akhirnya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum musyrikin yang jumlah mereka ada 3.000 pasukan kewalahan untuk menghadapi kaum muslimin. Kenapa? Karena satu persatu dari petinggi-petinggi mereka mulai apa? Mulai terbunuh. Mereka melihat kaum muslimin yang jumlah mereka ini padahal 700, seakan-akan 10 kali lipat. Terjadilah perang berkecamuk ketika itu. Akhirnya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi? Akhirnya kaum musyrikin karena kewalahan menghadapi kaum muslimin di awal-awal peperangan, akhirnya mereka kabur kocar-kacir meninggalkan medan pertempuran. Ini dikatakan oleh siapa? Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan fahazamuhum. Kaum muslimin ketika itu di awal peperangan menghantam kaum musyrikin, menghabisi kaum musyrikin. Fa ana wallahi, demi Allah ana sendiri yang menyaksikan. Ra'aitun nisaa yashtadidna qad badat khalakhiluhunna wa aswuquhunna rafi'atin thiyabahunna. Demi Allah aku sendiri yang menyaksikan bahwasanya wanita-wanita Quraisy mereka lari dengan sekencang-kencangnya sambil mereka mengangkat apa? Rok-rok mereka, yang akhirnya terlihatlah perhiasan-perhiasan yang ada di kaki dan betis-betis mereka. Saking takutnya mereka, lari mereka kocar-kacir. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah kemenangan yang Allah berikan bagi kaum muslimin di awal peperangan. Itu tidak lepas dari 10 sifat yang ada pada diri sahabat-sahabat Nabi yang pernah kita sebutkan. Yang 10 sifat ini ada pada mereka pada peristiwa perang Badar. Apa 10 sifat itu yang pernah kita sampaikan? 10 sifat yang ada pada diri sahabat-sahabat Nabi SAW, yang dengan 10 sifat itu Allah berikan kemenangan kepada mereka dalam peristiwa perang Badar. Yang ini pula diberikan kepada mereka sahabat-sahabat di awal peperangan. Apa 10 sifat itu? Pertama apa? Keimanan mereka kepada Allah yang kuat. Kedua, beriman kepada hari kiamat. Mereka berperang ini karena mereka apa? Tahu bahwa di hari kiamat nanti ada apa? Balasan yang terbaik. Kalau bukan ini jemaah sekalian teman-teman, mereka tidak akan bersemangat untuk apa? Berperang bersama Nabi SAW, karena taruhannya nyawa. Hidup ini hanya sekali. Kalau mungkin 2 kali oke. Yang pertama kali mungkin percobaan, kan begitu. Tapi hidup cuma 1 kali. Kalau bukan keimanan terhadap hari kiamat, mereka tidak akan keluar bersama Nabi SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Berharap surga. Ini yang memotivasi mereka. Kenapa mereka begitu apa? Semangat mengikuti Nabi SAW, karena mereka tahu ada balasan yang terbaik di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu Allah berfirman, walikullin darajatun mimma amilu. Setiap hamba itu derajat-derajat mereka itu bergantung dengan apa yang mereka perbuat. Artinya apa teman-teman sekalian? Di antara keadilan Allah di hari kiamat nanti, di surga Allah, hamba-hamba Allah itu tidak akan berada di satu level. Di level yang berbeda-beda. Paham? Sekali lagi, di antara keadaan Allah di hari kiamat nanti, di surganya nanti,
hamba-hamba Allah tidak akan berada di satu level. Makanya surga Allah itu bertingkat-tingkat. Jadi hamba-hamba Allah itu akan berada sesuai dengan apa? Tingkatan berdasarkan apa yang dia perbuat dari kebaikan. Makanya Allah katakan walikullin darajatun mimma amilu. Jadi tidak sama tingkatan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, kemudian dia sholat malam, dia hatamkan Al-Quran, dia bersedekah, dengan seorang yang berpuasa di bulan Ramadan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, yang waktu-waktunya lebih banyak apa? Tidur daripada ibadah. Beda levelnya, tidak sama. Oke, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sifat yang keberapa? Ketiga, berharap surga. Sifat yang keempat apa? Bermusyawarah. Sifat yang kelima, membuat persiapan yang matang. Jadi sebelum mereka keluar ada persiapan yang matang dulu. Kemudian selanjutnya sifat yang ada pada diri sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin perang, ikut serta bersama prajuritnya. Lihat Nabi SAW ketika memotivasi para sahabat untuk keluar berjihad, Nabi tidak berdiam diri di mana kota Madinah, tidak. Nabi pemimpin mereka ikut bersama sahabat-sahabat, walaupun dalam pasukan yang kecil, pasukan yang besar, Nabi tetap ikut. Kemudian apa? Yang berikutnya, ukhuwah Islamiyah yang erat terjalin saat peperangan. Kemudian selanjutnya sifat yang ada pada diri sahabat-sahabat Nabi, hati mereka penuh dengan harapan, selalu optimisme bahwasanya mereka akan mendapatkan kemenangan. Berikutnya sifat mereka, hati mereka penuh dengan apa? Keyakinan akan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat yang terakhir, segala perkara diserahkan kepada ahlinya. Nah, ini penting. Segala perkara diserahkan kepada ahlinya. Yang hebat memanah diserahkan kepada ahli memanah. Abdullah bin Jubair, ya, begitu pula yang hebat di dalam menggunakan pedang. Makanya Abu Dujana radhiyallahu ta'ala anhu, karena dia merasa hebat, memiliki kemampuan untuk bermain pedang, makanya dia menggunakan pedangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan janji dia akan menunaikan hak pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya teman-teman sekalian, kaum musyrikin kabur, kocar-kacir mereka, dan kondisi ketika itu kita tahu bersama, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai melihat ghanimah yang mereka tinggalkan oleh orang-orang musyrik. Kita tahu bersama ada 50 pemanah yang mereka ketika melihat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah yang sedang mengumpulkan apa? Ghanimah. Mereka mengatakan al-ghanimah, al-ghanimah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, akhirnya kaum musyrikin mereka kocar-kacir lari melihat sahabat-sahabat yang mereka mengumpulkan ghanimah. Maka sahabat-sahabat yang diberikan amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga pasukan kaum muslimin agar tidak diserang dari arah belakang mereka, maka mereka pun mengatakan al-ghanimah, al-ghanimah, ghanimah, ghanimah, dhaharu ashabukum fama tantadhurun. Jadi para pemanah mengatakan, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, lihat sahabat-sahabat kalian di bawah, mereka telah mendapatkan kemenangan, fama tantadhurun, lantas untuk apa kalian berdiam diri di tempat ini? Tapi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka masih diingatkan oleh pasukan ketua mereka, yaitu Abdullah bin Jubair, tentang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya beliau mengatakan, anisitum maqala lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian lupa akan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan tempat ini. Maka akhirnya tetap mereka turun meninggalkan tempat tersebut dengan jumlah pasukan ada 40. Akhirnya tersisa berapa? 10 pasukan pemanah, diantaranya adalah pemimpin mereka Abdullah bin Jubair. Khalid bin Walid
yang kita tahu bersama bagaimana kecerdasan beliau. Melihat kondisi ini, situasi ini, beliau manfaatkan. Walaupun kaum musyrikin sudah kocar-kacir kabur meninggalkan medan pertempuran, Khalid bin Walid dalam keadaan tenang. Dia tidak kacau. Dia terus memantau, menguasai bagaimana keadaan kaum muslimin ini. Terkhusus beliau memantau apa? Kondisi pasukan para pemanah. Ini cerdasnya siapa? Khalid bin Walid. Walaupun sudah kacau, Khalid bin Walid masih tenang. Dia terus memantau celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Ternyata dia melihat para pasukan pemanah yang jumlah mereka 40 turun meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya Khalid bin Walid dengan pasukan kudanya segera menaiki bukit rumah tersebut. Yang akhirnya Khalid bin Walid membunuh 10 pasukan para pemanah yang tersisa di tempat tersebut. Di antaranya adalah Abdullah bin Jubair. Akhirnya pasukan berkudanya Khalid bin Walid berteriak, yang menunjukkan bahwasanya mereka apa? Telah menyerang kaum muslimin dari arah belakang mereka. Dan ini didengarkan oleh kaum musyrikin yang sudah apa? Yang sudah apa? Kabur. Mereka mendengarkan teriakan tersebut. Akhirnya mereka tahu bahwasanya kaum muslimin sekarang telah diserang dari arah belakang mereka oleh Khalid bin Walid. Akhirnya mereka pun balik. Tapi ingat, dalam kondisi ini iblis pun bermain. Ya, iblis ketika itu sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam kondisi seperti ini setelah Khalid bin Walid membunuh 10 pasukan para pemanah yang kemudian kaum muslimin diserang dari arah belakang, maka Ibunda Aisyah mengatakan, lamma kana yaumu Uhudin huzimal musyrikuna hazimatan bayyinatan. Dalam perang Uhud, hari Uhud, kaum musyrikin ketika itu telah dikalahkan oleh kaum muslimin. Fasoha iblis, hingga akhirnya iblis pun berteriak. Di hari itu sudah apa? Menang kaum muslimin, kocar-kacir kaum musyrikin. Tapi iblis berteriak ketika itu mengatakan, "Ai ibadallah ukhrakum." Wahai hamba-hamba Allah. Iblis memanggil apa? Kaum muslimin yang mengejar apa? Kaum musyrikin. Iblis mengingatkan, wahai hamba-hamba Allah, wahai kaum muslimin, awas di belakang kalian. Ada yang menyerang dari belakang kalian. Ternyata di belakang mereka adalah kaum muslimin. Di antaranya siapa? Bapaknya Hudzaifah. Siapa? Hudzaifah ibnul Yaman, al-Yaman bapaknya. Yang ketika itu datang bergabung dengan kaum muslimin. Terlambat kedatangannya. Akhirnya karena iblis mengatakan, hati-hati di belakang kalian. Ada siapa? Ada kaum musyrikin yang ingin membunuh kalian. Padahal di belakang mereka masih ada siapa? Kaum muslimin. Di antaranya siapa? Al-Yaman bapaknya Hudzaifah. Akhirnya ketika mereka melihat dan berbalik ke arah belakang mereka, maka mereka pun membunuh siapa? Al-Yaman bapaknya Hudzaifah. Seraya Hudzaifah mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, abi itu bapakku. Tapi karena keadaan sudah kacau, maka mereka pun membunuh siapa? Al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Akhirnya teman-teman sekalian, kondisi yang tadinya mereka menang sekarang berbalik. Sekarang kaum musyrikin yang sudah menguasai apa? Medan pertempuran. Dan kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih bersama kaum muslimin dengan beberapa sahabat, yang akhirnya kaum musyrikin mengepung kaum muslimin dari arah depannya dan arah belakang. Apalagi ketika itu terdengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibunuh. Ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh siapa? Ibnu Qami'ah Al-Laythi, yang ketika dia berhadapan dengan Mus'ab bin Umair ketika itu. Jadi Mus'ab bin Umair pemegang panji kaum muslimin dari kalangan siapa? Muhajirin, itu berhadapan dengan Ibnu Qami'ah. Jadi Ibnu Qami'ah dia melihat Mus'ab bin Umair dan membunuh, dan dia mengira Mus'ab bin Umair ini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Karena kita tahu bersama bahwasanya Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibnu Qami'ah Al-Laythi ini membunuh Mus'ab bin Umair. Setelah dia membunuh, dia mengatakan qataltu Muhammadan, qataltu Muhammadan. Dia berteriak bahwasanya aku telah membunuh Muhammad. Aku telah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya berita ini terdengar oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tadinya kacau, saling membunuh, akhirnya dengan isu tersebar berita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbunuh, ini semakin menjadikan mereka lemah. Frustasi mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada kondisi ini ada 4 model barisan kaum muslimin. Ini pernah kita sebutkan. Yang pertama, ada kaum muslimin yang pergi meninggalkan medan pertempuran. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Ada beberapa sahabat ketika terdengar berita matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh Ibnu Qami'ah Al-Laythi, maka Utsman bin Affan dia pergi meninggalkan medan pertempuran. Walaupun kita tahu bersama Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat tentang mereka ini. Beberapa sahabat di antaranya Utsman bin Affan yang meninggalkan medan pertempuran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ali Imran ayat yang ke-155, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastajallahum syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling pada peristiwa bertemunya 2 pasukan besar, kaum muslimin dan kaum musyrikin, itu perang Uhud, di mana mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, digelincirkan oleh apa? Oleh syaitan, disebabkan apa yang pernah mereka perbuat. Ini juga teman-teman sekalian salah satu faedah, ternyata perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan ini bisa menjadi sebab syaitan menguasai kita, sebagaimana yang terjadi pada sahabat-sahabat yang mereka meninggalkan medan pertempuran ini. Mereka digelincirkan oleh syaitan disebabkan apa yang mereka perbuat dahulu. Tapi kata Allah, ini syahid, walaqad afallahu anhum, tapi Allah sudah memaafkan mereka. Jadi dosa-dosa mereka telah diampuni walaupun mereka lari meninggalkan medan pertempuran. Walaupun ada alasan Utsman bin Affan itu meninggalkan medan pertempuran, ada alasannya. Alasannya kita tahu bersama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka Utsman bin Affan kembali ke kota Madinah itu untuk apa? Menyiapkan pasukan agar bisa membalaskan apa? Kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya beliau bisa siapkan pasukan untuk bisa mengalahkan kaum musyrikin. Kalau beliau bertahan pada kondisi ini, bisa jadi beliau Nabi wafat, kemudian beliau wafat, kaum muslimin wafat ketika itu, maka tidak akan tersebar Islam. Paham ya? Jadi ada alasan Utsman bin Affan itu meninggalkan pasukan kaum muslimin. Itu barisan yang pertama. Barisan yang kedua, sebagian kaum muslimin membuang pedang-pedang mereka. Mereka sudah frustasi, sudah berputus asa. Ya, mereka duduk dan tidak ikut berperang lagi dalam kondisi frustasi. Tapi itu pun diingatkan oleh sahabat Anas bin Nadhr radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tapi Allah Rabbnya Muhammad tidak akan pernah wafat. Kita berperang bukan karena kaum muslimin dan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kembali. Pasukan yang ketiga, barisan yang ketiga, ada kaum muslimin yang tetap berperang bersama, yang ikut berperang walaupun mereka menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Dan pasukan barisan yang keempat, inilah barisan yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang jumlah mereka ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12 orang, ada yang mengatakan 14 orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi seperti ini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kacau balau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suaranya lantang, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil pasukan kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ilayya ibadallah,
Ilayya ibadallah ana Rasulullah. Kata Nabi SAW, kemarilah wahai sahabat-sahabatku, kemarilah wahai sahabat-sahabatku, aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi memanggil kembali, ya, mengembalikan semangat sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya suara Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar oleh pasukan kaum musyrikin. Mereka beranggapan bahwasanya Nabi telah wafat. Nabi berteriak memanggil kaum muslimin. Walaupun kaum muslimin bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi suara ini pun didengar oleh kaum musyrikin. Apa yang terjadi? Ketika mereka mendengarkan suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun langsung bergegas ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengepung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika itu kita katakan ada sahabat-sahabat yang jumlah mereka sedikit mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah mereka ada 9 orang. 7 dari kaum Ansor dan 2 dari kalangan Muhajirin. 7 dari kalangan Ansor dan 2 dari kalangan Muhajirin. 2 ini dari kalangan Muhajirin adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kaum musyrikin yang berusaha untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Man yarudduhum anna walahul jannah." Siapa yang melawan mereka ini, yang membela diriku, yang melindungi diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahul jannah, bagi dia surga Allah Subhanahu wa taala. Maka satu persatu dari 7 sahabat Ansor mulai membela Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan apa? Kaum musyrikin. Satu persatu mereka wafat, gugur. Kecuali 2 ini. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah yang terus bersama Nabi SAW. Jadi 7 sahabat dari kalangan Ansor semuanya wafat, ya, dibunuh oleh kaum musyrikin, kecuali 2 yang masih terus melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dalam situasi seperti ini, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum musyrikin berhasil melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tersisa 2 orang yang membela Nabi SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Maka mereka berhasil melukai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya gigi seri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pecah, gigi taring Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2, dahi beliau berdarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dihantam oleh seorang musyrik yang bernama Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. 3, pipi beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terluka karena dihantam oleh siapa? Ibnu Qami'ah yang membunuh siapa? Mus'ab bin Umair, sehingga Nabi kan menggunakan bukan menggunakan helm untuk menjaga kepala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada 2 lingkaran besi yang menghalangi pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pecah. Yang kemudian 2 lingkaran besi ini mengenai pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 2 ring ini masuk ke dalam pipi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perbuatan siapa? Kaum musyrikin, ya, luka yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian 4, Nabi terperosok jatuh ke dalam lubang yang pernah dibuat oleh siapa? Abu Amir Al-Fasik. Siapa Abu Amir Al-Fasik ini yang pernah kita ceritakan? Dia punya anak seorang sahabat Nabi. Anaknya beriman kepada Nabi, tapi bapaknya kufur kepada Allah dan Rasulnya. Abu Amir Al-Fasik ini dulu seorang tokoh yang berada di Madinah yang selalu menjadi rujukan oleh penduduk Madinah. Setelah Nabi datang, orang-orang pun lebih banyak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia hasad, dia iri. Yang dulunya ditokohkan menjadi ustadznya, sering dimintai fatwa. Tapi setelah datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin, penduduk Madinah lebih banyak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia iri, hasad. Dia pun bergabung dengan tokoh-tokoh Quraisy. Dia membuat lubang dengan tujuan agar Nabi bisa jatuh di lubang tersebut. Tapi dia punya anak, seorang sahabat. Siapa anaknya ini? Yang dimandikan oleh malaikat yang disebut dengan Ghuslul Malaika.
Siapa? Siapa sahabat ini yang dimandikan oleh malaikat pengantin baru, yang kemudian ketika mendengar seruan jihad oleh Nabi, dia tinggalkan istri di ranjangnya demi mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat ini? Hah? Siapa? Pengantin baru? Siapa? Ghuslul Malaika, digelar dengan Ghuslul Malaika. Siapa? Hah? Siapa? Siapa? Bukan. Hah? Siapa? Siapa? Julaibib bukan. Julaibib bukan Ghuslul Malaika. Julaibib juga pengantin baru yang kemudian syahid juga ya, tapi bukan Julaibib. Siapa? Hah? Siapa? Antum hafal sahabat-sahabat ini? Siapa? Antum yang pernah melihat Uhud? Bukan Musa bin Umair. Kita pernah ceritakan ini. Ini cuma mengulang kembali. Apa? Hah? Aduh. Siapa? Hah? Ayo, sampai antum apa? Hanzalah. Hanzalah. Bukan Hanzalah. Hanzalah. Hanzalah ini ada dua ya, ada yang Al-Usaidi, ada Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah Al-Usaidi ini penulis apa? Wahyunya Nabi SAW. Kalau Hanzalah bin Abi Amir ini Ghuslul Malaika. Ada dua Hanzalah ini. Jadi Hanzalah Ghuslul Malaika dan Hanzalah Al-Usaidi penulis wahyu Nabi SAW. Jadi Abu Amir Al-Fasik dia membuat lubang yang kemudian Nabi SAW jatuh di lubang tersebut. Bagaimana mereka melukai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dalam kondisi seperti ini, darah yang mengalir di wajah beliau SAW, maka Nabi mengusapnya. Bayangkan wajah yang berlumuran darah ya, akibat apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW berkata sambil mengusap wajah beliau SAW, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana bisa mungkin satu kaum itu beruntung kalau Nabi mereka dilukai. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan ishtadda ghadabullahi ala qaumin fa'alu hadza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ishtadda ghadabullah, murka Allah sangat besar bagi satu kaum yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, kemurkaan Allah itu besar bagi orang yang melukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga berlaku bagi orang-orang yang apa? Menista sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menolak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menghina sunnah-sunnah Nabi, maka kemurkaan Allah sangat besar kepada mereka. Berdasarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan pernah meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah antum jadikan sunnah Nabi sebagai candaan, guyonan, ya, yang antum tertawa dengannya. Jangan. Sunnah itu harus diagungkan. Bahkan sunnah itu harus dibela, didakwakan, harus diamalkan. Seorang beriman itu dia senantiasa mengagungkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Jadi sesuai kemampuan kita amalkan sunnah-sunnah Nabi. Apa yang kita mampu lakukan, amalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum berat tidak mampu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi? Agar kita mampu untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat.
Ini diantara doa Nabi. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, meminta kepadamu fi'lal khairat, kemampuan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, kemampuan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarkal munkarat, dan aku memohon kepadamu ya Allah sebuah kemampuan untuk meninggalkan semua maksiat, kedurhakaan kepadamu dan kedurhakaan kepada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam, wa hubbal masakin, dan aku memohon kepadamu agar engkau tanamkan kecintaan kepada diriku terhadap orang-orang miskin. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau merasa berat untuk mengamalkan sunnah Nabi, baca doa ini. Selalu dalam sujud antum baca doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu sebuah kekuatan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Sunnah Nabi adalah kebaikan besar. Wa tarkal munkarat, dan aku memohon kepadamu ya Allah sebuah kemampuan, kekuatan agar aku meninggalkan apa? Maksiat-maksiat. Seperti itu. Alhamdulillah Islam ini sempurna. Banyak kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan, doa-doa alhamdulillah banyak. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oke ya, insyaallah bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله